Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Men 2 Kota Bandung, yang terhormat Bapak Ibu Guru Men 2 Kota Bandung, yang terhormat seluruh orang tua peserta didik Men 2 Kota Bandung, dan yang saya banggakan adalah seluruh peserta didik yang menyimak kajian Syiar Ramadan ini. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan ridho dan karunia-Nya kita masih bisa beraktivitas. Salah satunya adalah menjalankan perintah yang mulia, yaitu saum Ramadan, serta mengisinya dengan aktivitas yang positif, yaitu kajian tentang Syiar Ramadan yang diselenggarakan oleh Men 2 Kota Bandung. Salah satu akhlak yang sangat dipuji Islam adalah pemaaf, yaitu tidak marah atas kesalahan dan keburukan orang terhadap dirinya. Ia tidak membalas kezaliman orang terhadap dirinya dan keburukan yang diterimanya, tetapi ia tahan kemarahan. Ia hilangkan rasa dongkol dalam hatinya terhadapnya dengan maaf, atau ia balas keburukan orang tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji sifat pemberi maaf, mengarahkan hamba-hambanya menjadi pemaaf, dan menyanjung orang-orang untuk memiliki sifat pemaaf ini. Seperti diungkapkan dalam surat Al-A'raf, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Kemudian dalam ayat yang lain, وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin rahimakumullah, Ramadan yang mulia mendidik kita kepada sifat yang mulia ini. Saat orang menantang untuk berkelahi atau beradu mulut, puasa mendidik agar kita mengatakan kepadanya, "Ana shaim," saya sedang berpuasa. Tersirat dari kalimat ini, orang yang berpuasa tidak boleh mengikuti emosinya bahwa dia sedang marah. Ia tahan diri dari berbuat buruk kepada orang yang telah berbuat buruk terhadap dirinya. Terlebih dari ibadah saum adalah untuk membentuk pribadi yang takwa. Salah satu sifat orang yang bertakwa tidak memperturutkan emosi dan kepuasan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi,
yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang memaafkan hartanya, baik di waktu yang sempit maupun di waktu lapang maupun waktu sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin rahimakumullah. Pada dasarnya Islam membolehkan seseorang untuk membalas kezaliman orang terhadap dirinya dengan pembalasan yang setimpal. Tetapi ia, jika ia bersabar, memaafkan, dan membalas keburukannya dengan kebaikan, maka pahala di dalamnya sangatlah besar. Dan orang-orang yang bertakwa lebih mengutamakan apa yang ada di sisi Allah dan pembalasan di akhirat daripada kepuasan diri memperturutkan hawa nafsu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Maksud, maka pahala Allah di atasnya. Allah tidak akan menyia-nyiakan sikapnya itu di sisinya. Tapi Allah akan memberikan pahala yang besar. Allah menambah kepada hamba melalui maaf yang ia berikan kecuali kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Wala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa du haddin azim." Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Berbuat baik kepada orang lain, apalagi sesama muslim, tidaklah sama dengan berbuat buruk kepadanya, baik dalam zat, sifat, dan balasannya. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Hadirin rahimakumullah. Kebaikan itu memiliki derajat yang lebih tinggi jika dilakukan terhadap orang yang telah berbuat buruk kepada kita. Tolaklah kejahatan dengan cara yang baik. Maksudnya, apabila ada orang yang berbuat buruk kepada kita, baik dengan perkataan atau perbuatan, maka balaslah dengan kebaikan. Jika ia memutus hubungan dengan kita, maka sambunglah dengan silaturahim. Jika ia menzalimi kita, maka maafkanlah ia. Jika membicarakan kebaikan kita, baik di depan atau di belakang kita, maka janganlah kita membalasnya, tetapi memaafkan ia dan berbicara dengan lemah lembut. Jika ia mengucilkan kita, maka kita harus mau berbicara baik, mulailah dengan salam kepadanya. Jika kita bisa demikian, maka kita akan mendapatkan faidah yang besar. Maka tiba-tiba orang yang di antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Demikian suratan atau potongan dari ayat yang tersebut
Tidaklah taufik Allah ini diberikan kecuali kepada orang-orang yang sabar atas keburukan yang ia dapatkan dan menyiapkan dengan sesuatu yang Allah cinta. Karena sifat dasar manusia adalah inginnya membalas keburukan dengan keburukan agar terpuaskan. Ia tidak mau memberikan maaf, tapi sifat dalam ayat ini sangatlah istimewa. Bukan hanya pemaaf yang ia berikan, tetapi membalas keburukan dengan memberikan kebaikan. Ia sadar bahwa membalas keburukan dengan keburukan tidaklah mendatangkan kebaikan untuk dirinya, khususnya di akhirat. Bahkan permusuhan akan semakin hebat, sementara jika ia berbuat baik kepadanya, kebaikannya itu akan tetap dicatat dengan kebaikan. Rasulullah sudah mencontohkan dari beberapa kisah. Salah satunya adalah ketika Rasulullah akan pergi ke masjid, ada seorang yang Yahudi yang selalu meludahinya. Tetapi suatu saat, seorang Yahudi tersebut tidak melakukannya. Rasul pun heran, kenapa orang yang selalu meludahinya kok hari ini tidak ada? Maka bertanyalah kepada teman, oh si fulan itu sedang sakit. Maka segeralah Rasulullah untuk menjenguknya. Sehingga si Yahudi itu kaget. Barangkali Rasulullah itu akan membalas dendam. Kenapa engkau datang ketika aku sakit? Tapi Rasulullah dengan sifat yang mulianya, beliau mendatanginya dan menengoknya. Sehingga orang Yahudi itu menilai betapa mulianya seorang Rasul yang selalu dihianati atau dihinanya dengan meludahinya. Tetapi dia yang pertama menengoknya, sehingga dengan melihat kemuliaan Rasulullah maka dia bersahadat memeluk Islam. Demikianlah salah satu contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa sesuatu kalau orang lain yang berjahat kepada kita tidak dibalas dengan kejahatan pula, melainkan dibalas dengan kebaikan, sehingga kebaikan itu menghasilkan kebaikan yang sangat sangat baik pula. Bersikap seperti di atas tidaklah akan merendahkan martabat kita, tetapi sebaliknya Allah akan meninggikan kita dengan akhlak mulia tersebut. Allah akan meninggikan derajat kita di dunia dan di akhirat karena mulianya akhlak yang kita tampilkan. Semoga dengan tausiah yang singkat ini kita bisa memupuk, memiliki sifat pemaaf yang selalu berbuat kebaikan untuk sesama. Demikianlah tausiah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk para mustami rahimahullah. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa. Allahumma innaka afuwun fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun fa'fu anna ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.